Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aufi Kurnia Putra, Prodi MBS, akan mempresentasikan untuk tugas UAS matkul pemasaran internasional yang berjudul elemen dalam keunggulan bersaing dari kelompok 12. Yang pertama, pengertian keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing adalah posisi khusus yang dibangun perusahaan untuk menghadapi para pesaing. Keunggulan ini hanya bisa didapatkan dengan mengembangkan produk yang sangat spesifik dan lebih menguntungkan dibandingkan dengan produk pesaing. Konsep keunggulan bersaing yang digunakan Porter dalam Sondang sebagai inti dari strategi bersaing ada 3, yaitu yang pertama, strategi inovasi. Digunakan untuk mengembangkan produk atau jasa yang berbeda dari para pesaing. Yang kedua, strategi penurunan biaya, yaitu digunakan untuk menekan biaya menjadi terendah. Yang ketiga, strategi peningkatan mutu. Digunakan untuk menciptakan produk yang berkualitas meskipun produknya sama dengan pesaing. Yang kedua adalah elemen-elemen kunci keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing mencakup seluruh aset yang dimiliki sebuah organisasi serta potensi untuk menciptakan daya saing. Keunggulan yang bersumber dari sumber daya berfokus pada nilai lebih yang terkandung dalam sumber daya tersebut, termasuk keterampilan, kompetensi, maupun inovasi. Barney menjelaskan bahwa agar kompetensi perusahaan dapat menjadi sumber keunggulan bersaing berkelanjutan, diperlukan 4 indikator utama, yaitu yang pertama, bernilai. Kompetensi dianggap bernilai apabila mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dengan memanfaatkan peluang atau mengurangi ancaman dari lingkungan eksternal. Yang kedua adalah langka. Yang dimaksud langka di sini, kompetensi yang langka adalah kompetensi yang hanya dimiliki oleh sedikit pesaing, bahkan mungkin tidak ada. Kompetensi yang bernilai tetapi banyak dimiliki perusahaan lain tidak akan menghasilkan keunggulan bersaing. Yang ketiga adalah sulit ditiru. Yang dimaksud sulit ditiru di sini, kompetensi yang bernilai dan langka akan menjadi sumber keunggulan bersaing jika tidak mudah ditiru pesaing. Yang keempat adalah sulit digantikan, yaitu kompetensi memiliki nilai strategi lebih tinggi ketika tidak ada alternatif lain yang baru menggantikannya. Semakin tidak terlihat dan unik suatu kompetensi, semakin sulit bagi pesaing untuk menemukan substitusinya. Kemudian C adalah sumber-sumber keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing merupakan kemampuan perusahaan untuk unggul dibanding pesaing dengan memberikan nilai lebih kepada pelanggan, baik melalui harga yang lebih rendah maupun dengan menawarkan manfaat tambahan yang sepadan dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan fokus menitik beratkan pada pelayanan segmen pasar tertentu secara lebih mendalam. Strategi Porter menuntut adanya pengaturan organisasi, mekanisme pengendalian, serta sistem insentif yang sesuai. Umumnya perusahaan besar dengan sumber daya melimpah cenderung mengendalikan strategi biaya rendah atau diferensiasi, sedangkan perusahaan kecil lebih sering bersaing melalui strategi fokus. Sumber daya dan kapabilitas yang mampu menciptakan keunggulan bersaing berkelanjutan adalah yang memenuhi kriteria VRISE, yaitu yang pertama, variabel sumber daya dan kapabilitas yang memungkinkan perusahaan menjalankan strategi untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi organisasi. Yang kemudian adalah RAR, sumber daya dan kapabilitas yang hanya dimiliki oleh sedikit pesaing. Yang kemudian adalah inimitable, sumber daya dan kapabilitas yang sulit ditiru oleh pesaing atau meskipun bisa ditiru membutuhkan biaya tinggi dan waktu lama. Kemudian adalah non-substitutable, sumber daya dan kapabilitas yang tidak mudah digantikan dengan alternatif lain. Yang kemudian adalah exploited
company, kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan serta menjaga sumber daya dan kapabilitas yang menjadi dasar keunggulan bersaing. Yang kemudian adalah mengelola keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Keunggulan bersaing adalah kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai lebih dibanding pesaing, baik melalui biaya lebih rendah, diferensiasi produk maupun pelayanan yang unggul, sehingga keunggulan bersaing yang berkelanjutan bisa sebut sebagai keunggulan dapat dipertahankan dalam jangka panjang meskipun ada tekanan persaingan dan perubahan lingkungan bisnis. Dalam mengelola keunggulan yang dapat mempertahankan dalam jangka panjang perlu diperhatikan yaitu pembeda dari pesaing, keunggulan ekonomi, kompetitif dan tidak mudah ditiru. Strategi untuk mengelola keunggulan bersaing yang berkelanjutan meliputi 4 segmen. Yang pertama adalah inovasi berkelanjutan. Perusahaan harus terus menciptakan sesuatu yang baru, baik dalam bentuk produk, layanan maupun cara kerja. Inovasi tidak hanya berarti meluncurkan produk baru, tetapi juga bisa berupa peningkatan proses, model bisnis atau teknologi. Yang kedua adalah efisiensi biaya. Mengelola biaya produksi dan operasional secara optimal sehingga bisa menawarkan harga kompetitif, memperoleh margin lebih tinggi. Jika perusahaan lebih efisien, ia bisa bertahan meskipun ada perang harga di pasar. Yang kemudian adalah diferensiasi produk dan layanan. Memberikan nilai tambah yang unik pada produk serta atau layanan sehingga berbeda dari pesaing. Diferensiasi membuat konsumen bersedia membayar lebih karena merasa produk tersebut punya kualitas atau nilai lebih. Yang keempat adalah adaptasi terhadap perubahan lingkungan, kemampuan perusahaan membaca perubahan tren pasar, teknologi, regulasi, dan kebutuhan konsumen dengan cara melakukan riset pasar secara rutin, memanfaatkan teknologi terbaru, menyesuaikan produk sesuai kebutuhan konsumen. Manajemen sumber daya manusia akan menjadi tema sentral yang efektif untuk mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan. Dasar pemikiran tentang bagaimana pentingnya sumber daya manusia dan keunggulan kompetitif adalah bahwa banyak keunggulan kompetitif tradisional tidak begitu kuat. SDM yang berpotensi mempunyai peran penting dalam meraih keberhasilan organisasi yang efektif melalui kinerja yang berkualitas serta mempunyai komitmen yang kuat pada organisasi sebab memiliki motivasi tinggi dalam pelaksanaan tugas. Akhirnya mempunyai tingkat keunggulan kompetitif dan meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.